Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo, MT IPB. Yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Profesor Dr. Insinyur Darmawan Panjaitan, STMT IPB. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Elang Derdian Marindan, STMT IPB. Yang saya hormati Dosen Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Ibu Eka Kusumawardhani, STMT, selaku Ketua Pelaksana kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati Dosen School of Electrical Engineering Telkom University, Ketua IEEE Communication Society Indonesia Chapter Chair, Bapak Dr. Muhammad Arifin, sekaligus pemateri pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Islam Indonesia dan IEEE Communication Society Indonesia Chapter Officer, Bapak Firdaus STMT PhD, sekaligus pemateri pada hari ini. Yang saya hormati Dosen Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Zainal Abidin, STMT, selaku moderator pada hari ini, serta peserta kegiatan TikTok yang hadir pada hari ini. Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Society Indonesia Chapter Chair. Kemudian sesi dokumentasi. Setelah itu baru kita akan menuju ke materi seminar dan akan ditutup dengan penyerahan sertifikat dan cenderamata oleh tim TikTok sementara. Acara selanjutnya hadirin
dengan lagu Indonesia Raya. Selamat pagi dan selamat sejahtera kita semua. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa dan percaya masing-masing. Bagi hadirin berkenan Islam, jadi saya akan menjawabnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd wa lakal syukr. Allahumma shalli ala Muhammad fi awwalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Bapak Dr. Insinyur Selamat dari IPM. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Tanjung Bapak Profesor Dr. Insinyur dan STM IPM. Ketua Program Studi S1 Pendidikan Universitas Tanjung Bapak Menteri STM, serta para narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ali Muduki dan Bapak Firdaus STM PhD, serta Bapak dan Ibu serta mahasiswa-mahasiswi yang telah bergabung dalam acara hari ini, baik secara daring maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan anugerahnya kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelumnya, kegiatan TikTok ini merupakan bagian dari rangkaian kuliah umum yang diselenggarakan oleh jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkini kepada para peserta, khususnya di bidang teknik elektro. Nah, pada TikTok yang ketujuh ini kami berkesempatan untuk bekerja sama dengan IEEE Communication Society di Indonesia Chapter dengan mengusung tema AI/IoT dan Information System yang dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam bidang kecerdasan buatan, Internet of Things dan Information System, serta peluang untuk diterapkannya teknologi ini di Indonesia. Kami berharap melalui kegiatan ini para adik-adik di sini dapat menambah wawasan yang mendalam, serta kedepannya nanti diharapkan adik-adik dapat menerapkan teknologi ini atau pengetahuan yang beliau dapatkan di kegiatan hari ini. Yang terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini sehingga TikTok yang ketujuh ini dapat terlaksana dengan baik. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya anda ngantuk ya, kita sedikit sekalian ya, ya. Teknik lingkungan. Yes. Baik, terima kasih. Jadi yang saya hormati Bapak Bapak Dr. Selamat Widodo, yang saya hormati Pak Alam selaku Ketua Elektro, yang saya hormati juga para narasumber hari ini, Bapak Dr. Muhammad Ali Muduki, ini dari Telkom University Bandung. Berikutnya adalah Firdaus STM PhD dari UI Universitas Indonesia di Jogja. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Juga Ketua Panitia dan Bu Eka Kusumawardani, tim panitia, para dosen, dan para saya banggakan dari mahasiswa ini. Dari yang rambutnya masih tipis sampai agak gondrong yang kelihatan angkatan ini. Ya.
Jadi di Talks yang ke-7 ini memang serial yang kita adakan, memang dia tidak berhenti kita sama sekali, itu memang kita tergantung momen. Tetapi maksud dari TI Talks ini, TI adalah teknik elektro, Talks itu kita diskusikan. Jadi kita memang serial pertama waktu itu dari Mika, kemudian ada Mitsubishi, kemudian ada juga dari Malaysia, kemudian kita dari Daikin, kemudian yang juga dari Schneider. Yang terakhir itu kita dari BNSP ketika kita memandang penting bahwa perusahaan kita ini untuk bersaing sudah sertifikasi. Jadi waktu itu sambil sertifikasi mahasiswa dan dosen sertifikasi PLC, Programmable Logic Control, karena mengingat PLC ini waktu itu sangat penting di dunia industri. Jadi ini yang ke-7. Jadi kalau melihat temanya AI, Artificial Intelligence, IoT, dan Information System untuk GPS ini sangat penting juga untuk membuka wawasan kepada adik-adik, baik yang baru masuk ke elektro maupun yang pertama. Dengan mengisi wawasan ini, adik-adik nanti topik-topik skripsi juga bisa lebih membumi dan lebih kekinian gitu. Ya, jadi mudah-mudahan jangan sia-siakan bagi tim dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul pada TI Talk ya. Saya bisa soal ke-7 ya. Jadi cukup banyak ya kalau udah ke-7. Nah, saya senang kegiatan di jurusan ini, dan saya juga sebetulnya kalau ada acara kegiatan kemarin terakhir masih Pak, coba dibikin sharing macam elektro segala itu supaya kegiatan dikenal orang, kemudian banyak kegiatan berbagi dengan orang lain. Pertama kali terima kasih kehadiran dari bapak-bapak narasumber Pak Ari juga Pak Firdaus ya, yang dari menyempatkan waktu dan ilmunya berbagi pada kita sekalian. Kemudian kepada Pak Gajo Bosono dan Pak Elang Tabrodi, kolega dekan, kolega di Fakultas tadi, khususnya di jurusan di teknik elektro, serta terutama panitia yang sudah mendengar kegiatan ini ya, dan terutama adalah mahasiswa sekalian ya. Jadi Bosono tadi menyampaikan ada rambut pendek, rambut panjang ya. Tadi kalian semuanya nanti dalam 20 tahun, 30 tahun ke depan kalian berdiri di sini ya. Jadi kami ini mungkin sudah punah. Jadi 20 tahun, 30 ke depan Anda akan berdiri di sini menyampaikan, menyambung masa ya, maka kegiatan sangat penting ya. Jadi kalau dari judulnya ini Embracing New Era of Technology, jadi merangkul era baru. Kemudian lagi Artificial Intelligence, IoT, Interprocessing System. Jadi kalau kita saat ini menyadari bahwa kita sudah di industrinya revolusi yang keempat ya, itu dicetuskan atau di-declare tahun 2011. Jadi berapa tahun ini? Baru 13 tahun yang lalu ya, ada menyatakan masuk sekarang ini semenjak 2011. Mungkin di awal sebelumnya itu sudah era yang kebanyakan itu alergi angka 4. Jadi dia tidak mau ikut-ikutan yang society 4 itu tidak mau dia maunya 5 kan. Tetapi sebagai generasi penerus harusnya adik-adik sekalian juga selain nanti sedang atau menjadi menikmati, tentu harus memikirkan, kemudian mengembangkan supaya bisa dengan baik mengikuti perkembangan sebagai masyarakat yang cerdas atau smart society. Demikian bisa sampaikan, semoga didengarkan baik-baik. Ini jauh-jauh dari ITB dengan Bumi ya. Jadi tadi saya nanya Prof. Zerno, di mana ini rumah Telkom itu? Saya tahunya Telkom itu di Kabupaten Gedung Sate, rumahnya itu kantor Telkom. Nanti bisa diganti ya. Kemudian kalau yang Bu ini karena perempuan saya masih di Jogja, bolak-balik di Jogja, terakhir itu saya lalu ya. Demikian, semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan kegiatan ini. Kiranya mahasiswa sebagai pemilik masa depan berantusias yang tinggi
dengan bersama-sama. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teknik elektrontan. Kepada Bapak Zainal Abidin selaku moderator, saya persilakan untuk mengambil alih jalannya kegiatan pada hari ini. Kehadiran dari rekan-rekan mahasiswa, ya, ini kayaknya lintas angkatan lah ya, dari termuda sampai tertua mungkin ya, yang masih aktif ya. Nah, ya, dari yang termuda sampai yang tertua. Mohon izin, terima kasih juga kepada Pak Insinyur Slamet Yudaru selaku Dekan Fakultas Teknik Untan bersedia untuk membuka secara live ya, secara langsung di lokasi kegiatan yang mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlanjut. Itu series tidak terasa sudah sampai ke series ke-7 gitu ya. Dan memang semangatnya adalah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan untuk adik-adik juga mahasiswa, sehingga nanti bisa setidaknya ada insight gitu ya, insight terkait penelitian kah, mungkin untuk PKM mahasiswa, karena memang banyak juga yang dari kegiatan-kegiatan ini membuahkan sedikit tapi mungkin tidak terlalu optimal mungkin ya, karena keterbatasan kita juga. Mungkin untuk selanjutnya kegiatan kita hari ini Embracing New Era of Technology dengan tema AI, IoT and Indoor Positioning System atau IPS ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke sini ya, ke tema besar kita, mungkin ya di sini 2 orang sudah hadir. Dari kemarin sudah datang ke Pontianak Pak Firdaus, kemudian Pak Muhammad Arimurti. Nah, untuk yang pertama mungkin nanti Pak Arimurti dulu mungkin ya. Dari Pak Arimurti yang menyampaikan materi pertama ya, terkait dengan AI IoT. Mungkin adik-adik sekalian pengen tahu lah gitu ya. Tadi sudah sekilas ditunjukkan di proyektor terkait profil dari Pak Arimurti ya. Beliau lulusan dari Universitas Brawijaya 93-98, mungkin seangkatan Pak Seno mungkin ya, angkatan 93, jadi angkatan 93. Kemudian S2-nya di ITB ya Pak, S2 ITB, kemudian S3 ITB. Nah, uniknya Pak Arimurti ini semua kelompok keahlian di elektro diambil semua gitu ya. Jadi S1-nya Power System, S2 beliau ambil instrumentasi dan kontrol, S3-nya beliau ngambil yang telekomunikasi kayaknya. Jadi memang diambil semua gitu ya. Nah, diambil power system juga gitu ya. Nah, beliau saat ini chairman mungkin Pak istilah di IEEE Komsok ya, chairman ya Mas. Chapter Indonesia ya, Komsok Communication Society ya, bagian dari IEEE. Kemudian yang kedua adalah Indoor Positioning System atau IPS. Nah, ini insya Allah akan disampaikan oleh Pak Firdaus. Nah, Pak Firdaus ini latar belakang pendidikan S1 di UGM, tapi waktu itu belum ada konsentrasi ya Pak ya, belum dikelompokkan, jadi masih general mungkin ya. Yang di
Nah, masih satu ya, jadi electrical engineering. Nah, kalau di UB tadi sudah terkonsentrasi di power system. S2 beliau Pak Firdaus di Telkom University, ya, kemudian S3-nya di UTM, Universitas Teknologi Malaysia, ya Pak. Nah, yang unik dari Pak Firdaus adalah beliau tidak hanya fokus ke engineering, ya. Jadi beliau ini kayaknya sastrawan juga, gitu ya. Jadi beliau sastrawan juga, mungkin bisa ditampilkan di sini ya. Jadi ada beberapa buku, ada beberapa buku yang dihasilkan beliau. Nah, sastrawannya ini unik juga, gitu ya. Jadi ada buku puisi 2, Seikat Rindu, gitu ya. Kemudian Antara Asa dan Cinta. Nah, yang menarik ya, yang menarik sini 12 ya, 12 Islam dan Energi. Ya, jadi beliau ini kayaknya memang literasinya banyak, gitu ya. Literasinya banyak, jadi yang ditulis pun juga menjadi unik, gitu ya. Selanjutnya kami akan lanjutkan lah ya, kita lanjutkan untuk langsung mungkin ke Pak Ari Murti ya. Pak Ari Murti terkait dengan pembahasan mengenai AI IoT. Nah, teman-teman sekalian mahasiswa mungkin sudah sering lah ya, kita sudah sering baik itu di kanal YouTube, kemudian di sosial media basisnya TikTok, IG, kemudian Facebook ya. Banyak yang bicara tentang AI ya. Banyak bicara tentang AI, gimana buat video ya dari foto, kemudian foto kita tapi suaranya nanti orang lain, gitu ya. Nah, itu kan juga bagian dari AI, gitu ya. Nah, sekarang muncul lagi IoT ini kan dulu terpisah ya. AI sendiri bukan terpisah, maksudnya itu bidangnya itu tidak disatukan, tapi sekarang ini AI kemudian IoT masuk dia. Nah, itu gimana? Bagaimana, mengapa dan bagaimananya mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Ari Murti ya. Kepada Bapak mungkin sekitar 15-30 menit kami berikan kesempatan. Boleh lebih lah Pak, boleh lebih ya, boleh lebih 1 jam pun boleh, gitu ya, karena kita limit waktunya sampai jam 3 sore ya. Oh bukan ya, bukan jam 3 sore ya. Oke. Kesian muridnya juga ada di bawah. Oke, kepada Pak Ari Murti kami persilakan. Terima kasih Pak Zainal. Saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Pak Kajur, Pak Kaprodi, dan moderator, dan rekan saya Pak Firdaus. Saya biasanya nggak formal, jadi nyantai. Saya orangnya tidak suka yang formal-formal, jadi kita nyantai aja ya. Oh iya, bisa full screen? View full screen. Ada di menu view. Oh. Bukan pakai Acrobat Reader ya, mau ngedit berarti. Single page saya oke lah. Frame-nya masih ada tapi nggak apa-apa, masih bisa kelihatan ya. Baik, hari ini saya diminta share untuk AI dan IoT. Ada yang bilang AI, IoT. Ada yang pertama kali ngebacanya AI, IoT atau AI, IoT? Gabungan bahasa Indonesia dan Inggris ya, AI. Saya biasa ngebutin AI nggak AI. Tapi kalau IoT tetap IoT, nggak IoT gitu ya. Jadi campuran, karena AI karena udah seringnya AI jadi AI aja gitu. Padahal AI itu bahasa Inggris ya, jadi nggak bisa di AI kan. Tadi udah dibahas siapa saya gitu ya. Mungkin tadi tergelitik sedikit, saya ngambil semua bidang teknik elektro. Sebenarnya teknik elektro ya bidangnya banyak ya, kemana-mana bisa gitu kan, enak ya gitu. Power system saya pembangkit listrik tenaga mikrohidro S1. S2 saya topiknya pointing acquisition tracking. Pointing itu untuk kontrol posisi tracking. Free space komunikasi, optik, laser. Untuk high altitude platform system, balon udara di atas untuk komunikasi, HAPS. Komunikasinya pakai free space dan itu bagian kontrolnya. Wah susah-susah ya. Itu gara-gara saya kerja di Telkom University, jadi harus ada komunikasinya. Jadi saya nyerempetin aja ke sana ya, kontrol untuk telekomunikasi. Kemudian S3 saya di teknik fisika.
Topiknya di kontrol yang pakai jaringannya saya pakai seluler internet. Zaman kemarin masih 3,5 G, pakai HSPA gitu ya, kalau masih tahu HSPA. Saya pemodelan jaringan internetnya supaya saya bisa tahu delay dropout kalau sinyal sensor saya kirim ke pusat kontrol atau sinyal kendali saya kirim ke pengontrol yang mau dikontrol gitu ya. Jadi modelingnya saja gitu. Ya nyerempet ke kontrolnya juga. Tapi di teknik fisika memang areanya saya nyebar ke sana, nyebar ke sini, nggak masalah. Kenapa? Karena teknik elektro bidangnya itu semua. Tadi udah disebutin elektro, dari pertama arus kuat ya, power. Kemudian elektronika, arus lemah itu ke elektronika, kemudian telekomunikasi, kemudian kontrol, komputer, berarti semuanya, gitu ya. Sekarang teknik elektro nambah lagi beban tambahan, apa? AI masuk ke situ karena kita nggak ngembangin AI, tapi kita pakai AI. Dan saya nggak tahu di sini di kurikulum sudah ada mata kuliah untuk pembelajaran mesin AI atau machine learning. Praktikum malah. Skripsi. Kalau belum ada di kurikulum, sebaiknya belajar karena nanti AI-nya ke depan pasti akan banyak yang pakai. Jadi AI itu diserap oleh hampir seluruh area. Mesin juga udah pakai, keuangan juga udah pakai, elektro apalagi. Kita dekat sama AI ya, karena AI itu dekat juga sama kontrol. Pengalaman saya pernah di Kaprodi S1 Teknik Elektro, jadi saya paham. Saya mendirikan Teknik Elektro di TNU, jadi Kaprodi pertama Teknik Elektro 2007. Loh, sebelumnya apa? Sebelumnya namanya Teknik Telekomunikasi prodinya ternyata. Tapi karena belum ada prodi TE, disebut TE waktu itu. Tapi sebenarnya Teknik Telekomunikasi. Tapi dulu peminatannya hanya elektronika dan kontrol. Elektronika karena partner saya elektronika, kontrol karena sayanya orang kontrol. Jadi ya yang saya buat sesuai bidang saya, kontrol waktu itu. Kemudian saya diminta diriin research center di bidang IoT. Saya sebut TNU IoT Center. Tahun 2018-2020 setelah selesai kuliah S3 gitu ya. Jadi 1 tahun saya aman, nggak dikasih tugas, tahu-tahu dikasih tugas tahun depannya kok enak amat nganggur ya, kasih kerjaan. Tapi 2020 saya ngundurin diri karena banyak kerjaan di risetnya gitu ya. Karena riset center maka kerjaannya riset. Begitu dapat banyak riset saya pusing sendiri. Udahlah saya lepas riset centernya, saya fokus ke riset, nanti akan saya share. Karena riset saya ternyata kebanyakan di bidang IoT dan AI gabungan. Saya aktif di organisasi IEEE sejak 2007. Udah di Komsok Indonesia Chapter, bidang Komsok ya. Bayangin 2007, padahal saya waktu itu baru lulusnya nggak ada daerah kontrolnya tuh, nggak ada orang komunikasinya, areanya. Tapi karena elektro, maka saya punya basic, maka saya bisa belajar, oke? Jadi kita karena elektro kita bisa masuk ke semua bidang. Dan kita bisa belajar sesuai dengan minat kita, mau area mana yang mau kita terjunin. Kesempatan, peluang, atau terjerumus, kalau saya waktu itu terjerumus di dunia komsok, komunikasi, mau nggak mau, ya udah saya kerjain, dan akhirnya saya dalemin gitu ya. Dan aktif di IEEE Indonesia Section. Oke, nanti kalau pasti bertanya, apa itu IEEE gitu ya? Ada yang tahu IEEE? Ada yang pernah bersentuhan dengan IEEE? Bersentuhan? Atau ada yang punya pengalaman memanfaatkan IEEE? Nggak tahu? Ada? Untuk apa IEEE ya? IEEE yang pernah saya pakai itu ketika kita menggunakan jaringan WiFi itu kita juga menggunakan perangkat IEEE. Iya, betul. Berarti semua di kelas ini sudah mendapatkan manfaat dari IEEE. Jadi standar WiFi 802.11 dengan turunannya ABCD, FGHI, seterusnya itu ya, itu standarnya IEEE yang sudah kita manfaatkan sekarang. Jadi IEEE salah satunya ngeluarin standar. IEEE itu dulu 1884 dari orang-orang bidang electrical engineering harus kuat, power. Kemudian 1912 merger dengan orang-orang radio elektromagnetik, ya bangsanya Tesla gitu ya, Maxwell. Nah, mainnya di sini. Ini bangsanya
Alexander Graham Bell, Thomas Edison. Kemudian mereka merger 1963 menjadi IEEE. Ya. Nah, sekarang mereka 140 tahun mereka. Bagaimana dengan kita? Nanti kita bahas ya. Indonesia maksudnya kita itu. Dan diklaim sebagai organisasi profesi terbesar di dunia. Membernya ada di 190 negara. Student membernya ada 150 student member. 344 section di negara-negara. Apa itu section? Saya loncat ke tempat lain ya. Ada 39 technical society, technical aspek bidang dari IEEE, termasuk elektromagnetik, termasuk communication society. Apa aja itu isinya? Nih dia, 39. Nah, Comsoc hanya salah satunya. Hanya salah satunya. Yang besar lagi adalah mereka punya 5 juta dokumen dengan 15 juta download setiap bulannya. Jadi ini menjadi pustaka terbesar di dunia yang didownload oleh banyak orang. 15 juta paper didownload sama siapa aja gitu ya. Kemudian ada 2000 conference di 106 negara dengan 200.000 paper baru setiap tahunnya. Jadi penambahan ilmu di paper-paper riset itu sangat banyak di IEEE pusatnya gitu ya. Saya nggak promosi itu ya, saya hanya memberitahu bahwa kalau mau belajar sekarang ada yang open source ya. IEEE juga ada cari yang open source yang gratisan, biasanya lewat temen yang ada di ITB, downloadin dong gitu ya. Atau yang ada di Korea, downloadin, karena Korea langganannya negara, jadi semuanya bisa download di sana. Kalau ITB langganan ITB, kalau kampus saya cuma jurnalnya aja gitu. Oke, kita lanjut. Ini pengenalan dulu ya. Ini Indonesia. Indonesia membernya tahun kemarin 2.600. Ada di 39 kampus student branch. 39 kampus. Ada 22 technical chapter. Nah, ini adalah chapter Comsoc. Saya ada di salah satu 22 technical chapter. Ya, dan tiap tahunnya 60 conference mensponsori IEEE conference. Nah, untuk Comsoc Officer 2024 ada Bu Eka sebagai sekretaris. Ini yang di ini 4 ini dikatakan eksekutif komite. Bu Eka itu salah satu eksekutif komite di Comsoc chapter. Pak Firdaus sebagai koordinator technical activity yang hari ini akan men-share juga. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini dikoordinasikan oleh Pak Firdaus juga sebagai technical activity. Apa aja sih aktivitinya selain technical? Ada profesional, education, social, administratif, banyak lain, workshop, lecture, webinar, gathering, conference, apa aja lah. Yang penting ada kegiatan gitu ya. Ya, kita cuma disyaratkan ngadain 2 kegiatan kok setahun gitu ya, untuk tetap berdiri diakui. Tapi kita alhamdulillah punya banyak kegiatan. Oke, itu intro tentang IoT, tentang IEEE. Karena sponsornya IEEE Comsoc, jadi harus ada materi tentang IEEE-nya ya. Itu pengenalan wawasan tentang IEEE supaya kenal organisasinya. AI, IoT. Apa itu? AI tambah IoT, jadilah AIoT. Sekali lagi saya nyebut AI ya, kebiasaan AI IoT, sorry. Jadilah AI IoT, AI plus IoT, Artificial Intelligence Internet of Things. Irisannya di mana? Ini adalah thing, benda, apapun itu, baik virtual maupun fisik, internet, maka koneksinya jadi Internet of Things. Artificial Intelligence kena thing jadi intelligent thing, kena internet jadi intelligent internet. Gabungan semuanya adalah Artificial Internet of Things. Ya, gabungan. Ini jargon baru. Ada juga yang bilang energy of thing, Internet of Energy. Itu sebab ya saya lupa ya. Energi, orang-orang power pengen pakai juga jargon IoT di dalam energi gitu ya. Kemudian ada juga Internet of Everything. Jadi apa aja, padahal thing aja udah apa aja, tambah everything. Tapi tetap IoT, tetap IoT saja yang dipakai untuk yang umum dipakai ya. Sebelum masuk ke IoT, apa itu AI? Udah pada tahu? Udah lah ya? Sudah lah ya?
Sudah pernah pakai? Udah lah ya. Apa yang populer sekarang? Ya, ChatGPT. Itu salah satu produk dari AI. Kalau dulu masih angan-angan dalam film ya, Jarvis kenal ini produk AI yang dalam film Iron Man. Bisa komunikasi, halo Jarvis, ya, kenal dia yang ngomong siapa, dangkep apa yang diucapin, kemudian bisa action melakukan sesuatu gitu ya. Dalam film, tapi itu akan diwujudkan. Lebih parah lagi, lebih tinggi lagi levelnya Ultron, malah bisa mikir dan bisa memberontak dan seterusnya ya, bisa melakukan sesuka dia. Lebih parah, lebih dalam. Tapi yang ringan-ringan aja lah, face recognition sudah banyak. Laptop yang pakai face recognition, HP yang pakai face recognition untuk buka. Itu zamannya masih AI awal sudah ada, ya AI awal. Yang sekarang ada chatbot, robot yang ngomong langsung dengan kita. Itu juga bisa dengan mudah dibuat sekarang. Mudah, sekarang mudah ya. Kalian kalau mau belajar tutorialnya banyak di YouTube, banyak di internet. Kalian bisa tinggal gunakan template-template atau contoh-contoh yang ada di sana. Jadi udah kondisi sekarang dosen udah nggak perlu menyampaikan banyak hal, hanya membuka pintu. Kalian yang masuk mau pintu yang mana yang masukin, karena di sana banyak yang sudah bisa kalian ambil manfaatnya. Bahkan dosen seharusnya kalau saya bilang, ayo kita buka Google, kita cari informasi tentang teknologi yang membangun Jarvis, nah, itu udah ada gitu. Jadi tinggal ngikutin apa aja yang harus dipelajari. Nah, kita hanya dosen ya, sebagai dosen hanya nunjukin itu kalau mau ke sana, lewat sini kalau mau ke situ gitu ya. Nah, jadi pembimbing enak itu. Jadi bukan pesaing ya. Karena ada yang bilang, wah nanti suatu saat robot akan mengganti dosen yang ngajar di kelas, gitu ya. Tutorial online, kuliah online akan mengganti dosen? Enggak, itu jadi partner. Katain lagi. ChatGPT itu jadi partner, jadi asisten yang akan membantu kerja dosen, gitu ya. Termasuk untuk mengoreksi kerjaan kalian, termasuk yang ngebuat soal. Saya udah tahu ada beberapa dosen yang buat soal, nanya ChatGPT, buat soal gini gitu. Berikan golongan tingkatan jawaban, kalau jawaban ini nilai A, B, C, D ya. Jadi udah membantu, jadi dosennya lebih ringan kerjanya. Itu kalau dosennya mau mendalami teknologi yang sudah tersedia. Nah, ada yang menyusun taksonomi dari AI. Apa aja sih cabang-cabangnya? Ada machine learning, nah ini yang populer. Ada natural language processing, nah ini yang terkait dengan language. Ada speed, expert system, planning, robotic vision, apa aja. Tapi nanti kita akan lihat yang ini yang utama, yang bukan utama ya, populer aja gitu ya. Banyak orang yang menerjemahkan ke area ini, AI. AI isinya apa? Semua itu udah sejak tahun 50-an. Sudah zamannya Kasparov main catur lawan AI. Kasparov tahu? Juara dunia zaman bahula banget gitu ya, udah tua banget, udah jadi kakek banget gitu ya. Nah itu 50-an, 60, 70, 80 baru machine learning keluar. Kalau ini keterlibatan manusia untuk mengcodingnya banyak. Kalau ini sudah ada mulai membiarkan manusia, komputer yang punya kemampuan untuk mengcodingkan, bukan mengcodingkan ya, mendefinisikan apa yang ingin dilakukan. Itu 80-an sampai 2010 deep learning muncul. Apa itu? Gak usah dipikirin sekarang ya. Karena ini hanya pengelompokan, biar nggak bingung apa itu deep learning, apa bedanya machine learning, apa itu bedanya AI, itu subsetnya aja. Ya, jadi yang besar apa? AI-nya. Kalau udah AI, apa aja bisa. Karena dia udah sejak zaman dahulu kala sudah lahir duluan. Machine learning keluar, kurang deep lagi learningnya gitu ya. Contoh untuk machine learning aja. Bukan deep learning ya, machine learningnya aja. Mereka dibagi ada supervised, ada unsupervised. Apa itu? Gak usah dibahas ya. Nanti panjang cerita. Waktunya nggak cukup, dikasih 15 menit tadi katanya. Dipakai di mana? Contoh nih ya, untuk prediksi, forecasting, prediksi ramalan cuaca, prediksi misalnya nih kalau ada acara kayak gini, kira-kira berapa orang yang akan hadir di ruangan ini? Tergantung apa? Dia prediksi berdasarkan data-data jumlah setiap ada kegiatan TikTok. Pesertanya biasanya berapa orang sih yang hadir, gitu kan? Berapa banyak peminat untuk datang kita? Oh, setiap acara selalu nambah, naik. Indikatornya kira-kira naik turun, tapi cenderung naik gitu ya. Proyeksinya bakalan segini. Oh, berarti ruangannya harus
wah kurang nih ruangannya, tambah yang hybrid, yang online gitu kan, supaya menambah jumlah peserta gitu. Nah itu salah satu prediksi yang biasa bisa dilakukan manusia yang perhatikan data. Tapi kalau data itu udah jumlahnya banyak sekali, nah AI apa saja gitu ya. Kalau mau dicari bisa. Kemudian ada reinforced learning, malah ada semi-supervised learning. Banyak kategori yang dibuat sama orang-orang yang mengulik-ngulik AI. Elektro nggak usah mikirin, kita pakai ya, nggak usah ngulik-ngulik. Cuman tahu klasifikasinya apa. Ini contoh algoritma yang sudah ada. Banyak banget ya. Ini yang awal-awal. Ada fuzzy kalau nih, nah ini dulu populer juga nih, swarm intelligence, ini masih dipakai nih, particle swarm, PSO, ini masih dipakai, masih populer sampai sekarang. Padahal ini zamannya AI awal nih. Kemudian yang machine learning, itu algoritma semua nih, untuk keperluan klasifikasi, pengelompokan jenis ya, regresi, termasuk untuk prediksi tadi, regresi, forecasting, ini yang bisa dipakai, clustering. Untuk identifikasi juga bisa, klasifikasi atau clustering juga bisa. Algoritmanya banyak, deep learning banyak juga. Dari yang banyak gini saya kemarin nyari, wah mana ini forest bukan forest graph, apa forest apa? Kok jadi lupa? Yang pakai forest? Random forest, oh ya random forest, saya sampai lupa. Ada algoritma random forest, mana random forest di sini? Wah nggak ada. Bahkan satu algoritma di sini bisa mecah jadi beberapa bidang cabang lagi ya, diimprove algoritmanya. Tapi itu bukan mainan kita, itu mainannya orang informatika yang main matematis kayak gitu ya. Biarin mereka aja yang main. Kita pakai aja, udah banyak kok library-nya, OpenCV. Google juga sediain, terus apalagi GitHub, banyaklah tool yang tinggal pakai. Bahkan kalau kalian mau pakai speech to text, API Google udah disediain, free. Open library-nya udah banyak yang nyediain AI, algoritma ini. Kalian cari di internet, algoritma ini codingnya apa? Kalau nggak tahu, tanya ChatGPT, lebih gampang. Betul kan? Tolong buatin permasalahan ini, contoh coding menggunakan algoritma, ini apa lagi? Ensemble method. Saya nggak pernah lihat tuh algoritma. Jadi algoritma banyak banget, kita nggak usah mikirin. Nanti kalau ada masalah, baru kita pilih ini permasalahannya cocok untuk pakai apa gitu. Digunakan pendekatan ini tadi untuk fungsi apa dia dipakai. Oh cocoknya yang tipe supervise. Oke, supervise apa aja adanya. Oh ini, dari ini cari referensi mana yang paling bagus untuk fungsi itu gitu ya. Baru cari library-nya, baru tanamkan. Simpel kan? Simpel lah, itu mah ada di internet semua informasi itu. Oke, untuk AI saya stop sampai sini, kita nggak perlu dalemin, nggak perlu pakai rumus-rumus. Karena kalau baca rumusnya mabuk kita, nggak akan selesai kuliahnya. Untuk semua algoritma ini belajarin, mungkin butuh beberapa mata kuliah. Ya, kita nggak usah yang susah-susah, saya juga nggak suka. Kita fokus ke yang dekat banget dengan elektro, IoT. Sejarahnya pasti dimulai dengan komunikasi antar dua komputer 60-an, kemudian berkembang menjadi internet dan dikembangkanlah sebuah protokol IPv4 versi 4, berarti ada 1, 2, 3 yang kita tidak kenal. Sekarang kita pakai banyakan di Indonesia masih versi 4. Waktu itu ada 32 bit yang dipakai, 2/32 address, jumlahnya 4,3 billion address. Banyak, kurang. Kenapa? Karena pada saat itu pada tahun 80-90 neo sudah punya visi bahwa semua benda akan bisa diberi IP sendiri. Kalau saya udah bisa kasih IP sebuah meja, maka saya bisa call dia, alamatnya ada, betul kan? Maka dibuatlah IP fisik yang alamatnya 128 bit yang jumlahnya susah disebutin jumlah alamatnya ya, karena memang perhitungkan semuanya bisa diberi, kulkas, sepatu, sendal, segala macam. Konsep dasar dari IoT sudah ada zaman dahulu kala pada saat
orang yang mengkonsepkan IPv6, cuman jargon IoT belum ada, cuman konsepnya sudah ada. Oke? Komersial internet 90-an pada saat saya kuliah tuh 93 baru merasakan dikit. Mobil internet 2000. Nah, yang pertama memberikan jargon IoT, jargon ya istilah IoT, justru tahun 99 oleh seseorang ini. Yang dipakainya adalah untuk logistik gudang, pakai RFID. Jadi ting itu adalah objek yang ada dalam gudang. Untuk ngebacanya dia pakai pembacaan RFID tag. Kalian udah pada tahu semua kan RFID kan? Oke. Sekali di scan, oh kita tahu barang dalam kotak itu apa aja. Nah, dengan begitu data itu tersimpan ke pusat sehingga bisa dimonitor jarak jauh. Dan itu konsep awal RFID, auto ID lab-nya gitu ya. Dari MIT. Ini jargon yang pertama kali yang memperkenalkan IoT, Internet of Things. Things-nya barang-barang yang perlu dipantau ID-nya. Nah, di Etsy awalnya, Etsy ini untuk telekomunikasi, awalnya mesin to mesin. Sebelum 2010 sekitar situlah ya. Eropa, ini standar Eropa. Kemudian baru ITU yang global standar untuk global standar telekomunikasi, International Telecommunication Union, merumuskan jargon IoT itu definisinya ini. Definisinya yaitu sebuah infrastruktur global untuk masyarakat informasi yang memungkinkan layanan lebih untuk interconnecting, dengan menginterconnectingkan baik itu dunia fisik maupun di virtual, tingnya itu fisik dan virtual berdasarkan teknologi yang udah ada, Interoperability Information and Communication Technology (ICT). Definisinya luas ya, dan ya kalau kita simpelkan saja literally-nya berdasarkan kata sesuatu yang connect ke internet ya berarti IoT. Oke? Berarti handphone kalian itu adalah IoT. Thing-nya yang dimanfaatkan oleh Google untuk mengambil data kalian. Karena kalian kebanyakan pakai Android, yang pakai Android ya. Kalau yang pakai iPhone diambil oleh ya si iPhone-nya ya, Apple-nya gitu. Things semua segala macam bisa. Yang kemarinnya direncanain dikasih IP, sampai dulu juga ada namanya IP phone. Jadi telepon saya nggak usah pakai SIM card, yang penting koneksi internet ada IP addressnya, saya nelpon IP-nya gitu ya. Jadi bisa di mana aja. Itu dulu IP fisik ya. Yang sekarang ternyata IoT nggak menggunakan konsep itu. Kita nggak perlu IP untuk connect ke internet, untuk dikontrol atau dibaca gitu ya. Siapa yang keroknya? Key drivernya. IoT itu penggerak utamanya sebenarnya dari orang-orang telekomunikasi. ITU kan telekomunikasi ya, tadi International Telecommunication Union gitu. Nah, itu tujuannya untuk 5G. Latar belakang simpelnya adalah kalau subscriber pelanggannya si operator seluler itu sudah jenuh, manusianya yang pakai handphone itu udah jenuh, terus siapa lagi yang pakai layanan mereka? Gitu kan? Mereka mikir, oke lah, Ting lah adalah objek mesin yang akan dijadikan subscriber mereka, pelanggan mereka. Maka konsep itu dipakai untuk pengembangan telekomunikasi ke 5G. Ya, jadi 5G itu ada mission type communication. Tidak hanya mobile internet untuk manusia, broadband, tapi juga keting untuk memberikan layanan ke benda-benda. Maka mereka membangun standarnya, gitu ya. Tentu saja tadi industri 4.0 yang salah satu enablernya adalah IoT teknologinya. Walaupun sebenarnya industri 4.0 dengan 1, 2, 3 ini nggak nyambung ya. Karena ini ke manufaktur, ke industri beneran, tahu-tahu masuk ke industri 4.0 tuh sampai sales juga gitu ya, penjualan barang, Tokopedia dan segala macam itu termasuk bagian dari industri 4.0 yang merusak tatanan sebelumnya gitu ya, bisa menghapuskan industri-industri standar teknologi sebelumnya. Nah,
Emang ini menjadi salah satu pendorong match antara yang dikembangkan oleh orang telekomunikasi dengan IoT dengan industri 4.0, sehingga mereka bisalah kebutuhan demand diberikan dengan solusi teknologi. Nah, tadi juga disinggung Jepang Society 5.0, di mana fokus kepada human, manusia, life, quality of life-nya, gitu ya. Ya 1, 2, 3, 4 tadi tempatnya tetap ada sih. 5-nya ke sini, khusus ke manusianya, fokus ke manusianya. Society yang fokus, yang salah satu enablernya adalah IoT. Ada AI, ya, untuk menyejahterakan manusianya, human centric istilahnya, ya. Meningkatkan kualitas hidup, termasuk smart city, smart machine, smart home, smart farm itu ya. Nah, itu adalah kombinasinya, sehingga IoT berkembang, jargon IoT itu berkembang ke semua aspek dari kehidupan kita, bisa diterapin IoT-nya, mulai dari consumer home industry, smart home, perangkat konsumer, mesin cuci, TV, AC, kulkas, apapun itu, smart infrastruktur untuk smart city, transportasi, healthcare, retail, industrial, industri IoT gitu ya. Nah, ini banyak berkembang ke segala arah. Tapi sebelum ada IoT itu sebenarnya sistem seperti IoT sudah ada. Kalau orang kontrol, kita tahu SCADA. SCADA itu sistem kontrol, supervisory control and acquisition data. Itu hampir mirip. Tinggal koneksi komunikasinya pakai apa. Kalau udah pakai internet, dia udah jadi IoT gitu ya. Tapi kalau internetnya jadi intranet aja gimana? Antar mereka sendiri, internet, intranet gitu ya. Lokal area network aja, nggak konekin ke public internet. Nah, itu udah dipakai sejak zaman dulu. Contoh nih, listrik PLN Jawa Bali, itu komunikasinya pakai apa? Data-datanya gimana? Kontrolnya gimana? Itu seperti IoT besar di sana. Sudah sistem jaringannya mereka buat jaringan sendiri. Ada yang pakai kabel, ada yang pakai fiber optik, ada yang pakai radio. Apapun itu udah ada. Smart building, sebelum ada IoT juga saya udah pernah dengar smart building. Jadi udah ada telemetri, udah ada. Cuman IoT ini tadi didorong orang telekomunikasi untuk jargon IoT itu muncul gitu ya. Oke, kita manfaatin aja lah kalau sudah ada gitu ya, karena begitu didorong maka standar yang mereka pakai adalah standar bersama, horizontal. Jadi satu standar bisa dipakai di segala area. Satu teknologi bisa dipakai di healthcare, bisa dipakai di industrial, bisa dipakai di smart city, smart home gitu. Oke, IoT lifestyle gitu. Ini akibat mulut kering ya. Saya nggak tahu, hari ini seharian saya minum sampai beser, kering terus. Oke, life cycle dari IoT. Apa aja runutannya? Mulai collect data, apapun data Anda, baik di rumah, di mobil, di badan. Ada yang pakai smartwatch, connect ke handphone kalian, kirim ke server, sama si yang punya server bisa ngambil data kalian untuk memanage. Oh, rata-rata kesehatan orang di ruangan ini misalnya ya, karena GPS-nya juga ada di ruangan ini, kesehatannya kurang gerak, kurang olahraga, maka yang dipromosiin adalah untuk yang aktif supaya memancing menyadari kesehatan. Contoh gitu ya, untuk body, manufaktur plan apapun. Kemudian data itu dikemanain? Berarti ada sensing, data diambil, kemudian data dikirim. Kirimnya pakai apa? Terserah. Kirimnya kemana? Ke server. Istilahnya ada cloud, ada IoT platform, ada data center sendiri, private, home network, terserah. Pokoknya ada yang ngumpulin data, dikomunikasikan, dikirim, kemudian data itu di-analyze. Data analyze lebih lanjut untuk keperluan sesuatu. Tadi kalau saya mau promosikan sesuatu produk di ruang ini, kira-kira datanya apa? Analisanya lebih dalam lagi kan, data yang diperlukan lebih banyak lagi kan. Nah, yang kayak gitu adalah penggunaan salah satu di analyze.
Kemudian action tadi berarti salah satunya kasih ruangan ini kedinginan, terlalu rendah temperaturnya naikin, itu bisa. Cahayanya terlalu terang, duduk-duduk bisa. Udah ada yang mulai ngantuk, diterangin lampunya, mikrofonnya digedein suaranya sebenarnya, gitu kan? Nah, kayak gitu salah satu action. Ya. Apapun itu terserah, ya terserah kita yang mau kembali buat apa. Jadi ini hanya untuk panduannya aja. Sensing, kirim ke jaringan, kemudian analyze, kemudian aplikasikan apa, untuk apa. Ya. Lebih konkret, ya. Apakah perlu tenaga yang part time harus besok dari jam sekian sampai jam sekian? Beban bahan baku misalnya untuk produk. Ini hanya salah satu contoh penggunaan untuk di pabrik yang memperhitungkan berapa jumlah pekerja, berapa jumlah bahan baku supaya kebutuhan tercukupi, produksi optimal. Ya karena kalau kita panggil tenaga kerja sebanyak mungkin, tahu-tahu nggak ada kerjaan, bahan bakunya nggak ada, rugi, gitu kan? Nah itu salah satu analitik. Sebenarnya manusia bisa, cuman kadang manusia ada yang luput. Maka udah banyak ESP itu software, aplikasi, program yang untuk membantu manajemen enterprise untuk mengenali pola-pola tertentu yang harus mereka lakukan di bisnis mereka. Oke, lupakan itu aplikasi yang tingkat level tinggi lah ya. Ini banyak materi yang saya sampaikan, habis itu lupain ya, tenang aja. Ini supaya nggak jadi beban pikiran kalian. Kok kayaknya susah amat sih gitu ya. Nggak, ringan kok, gampang. Apa aja IoT? Ada beberapa layer yang standar biasanya pakai 4 layer aja. Walaupun nanti akan ketemu layer yang lain, AI layernya, ada security layer, kita abaikan aja dulu itu. Kita basic IoT-nya aja, perception, sensing, device. Device baik itu mikro maupun yang embedded komputer, yang penting dia bisa membaca sensornya. Sensor secara langsung maupun yang tidak langsung, efek sampingnya dari mau yang disensor. Kemudian data itu dikirimkan connectivity ke jaringan, akses network dikirimkan ke jaringan menggunakan WiFi. Nanti ada teknologi komunikasinya. Mau pakai WiFi, mau pakai Zigbee, mau pakai LTE, 5G, 4G, terserah ya. IoT, LoRa, banyak pilihannya. Kemudian platformnya di jaringan paling atasnya, servernya, IoT platformnya. Kemudian level ke atasnya adalah layanannya, aplikasinya, baik itu berbasis website maupun mobile aplikasi. Ya. Dan tentu saja di balik itu, Elektro sedikit-sedikit belajar tentang komunikasi, server, layanan, apa aja pembangunannya, sehingga kita bisa ngebayangin sebuah layanan itu aplikasi di belakangnya ada apa aja sih, koneknya kemana sih. Termasuk kalau kalian bayangin judi online itu aplikasi kayak apa sih? Siapa sih yang jalanin di belakangnya sih? Servernya ada di mana sih? Betapa mudahnya yang punya server untuk merubah target menang, dia target hari ini 100 miliar gitu. Profit, sisanya silakan diputar-putar di pengguna. Ya pokoknya dia dapat 100 miliar misalnya. Kayak gitu dengan gampangnya dibuat. Ya. Itu bagian dari aplikasi. Oke, tadi bicara tentang komunikasi, banyak pilihan komunikasinya. Ada LAN, udah pada tahu ya, Local Area Network, yang populer adalah WiFi. Ada Personal Area Network, itu Bluetooth, itu termasuk personal, jaraknya lebih pendek. Ya, ada Zigbee, ada NFC, ada RFID, ini termasuk Personal Area Network. Ada yang wide, lebih luas, wide area network. Low power wide area network adalah komunikasi yang didesain untuk IoT. Karena IoT itu kita bayangin ada sensor kebakaran di sini misalnya. Ini apaan ya? Stop kontak gitu. Ada sensor kebakaran di sini misalnya. Itu apaan tuh? Oh, itu bocor. Salah. Nah, ada sensor kebakaran di sini ya. Oke, kita mau naruh sebuah sensor kebakaran di sini misalnya di atas ini. Kemudian tapi gedungnya powernya kadang dimatiin, malam dimatiin semua supaya mati. Maka kita perlu baterai kan? Nah, baterainya itu berarti kita harus mendesain komunikasinya jangan yang boros. WiFi termasuk yang boros.
5G itu termasuk 3G itu termasuk yang boros. Maka mereka desain teknologi yang konsumsi powernya, baterainya bisa lama, bisa 2 sampai 10 tahun gitu ya. Cuman kita orang elektronika bilang kalau 10 tahun bisa sih 10 tahun, tapi dia bakalan deep sleep selama sebulan, terus akhir bulan dikirim informasi saya masih hidup gitu ya. Jadi awet, dia cuman aktifnya sebentar-sebentar, jadi penggunaan energi dikit. Nah yang aplikasi kayak gitu bisa 10 tahun. Tapi kalau sensor kebakaran dia kan harus hidup terus ya. Jadi ya baterainya, tapi setidaknya power yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan lebih kecil. Ini digunakan ini. Bisa sampai 10 km ya. Selain area network ini ada juga namanya body area network, itu yang komunikasi di dalam body ya, mesin picu jantung misalnya, pompa jantung, itu bagian dari body area network, cuman nggak dipakai untuk IoT ya. Kemudian ini untuk lebih clear lagi untuk jarak dan untuk kecepatan, sehingga IoT itu nggak semuanya cocok. Kalau kalian bicara, oh saya mau sensor temperatur aja, nggak ada masalah, itu kecil, datanya kecil. Maka kita cukup pakai yang kecil-kecilan ini juga nggak masalah. Tapi coba kalau kalian pengen mengukur yang dikirim adalah data gambar, video, kamera, nggak cukup lagi pakai yang kecil-kecil ini. Zigbee, Bluetooth, itu berat. LoRa, maka kita pakai yang Wi-Fi, LTE, yang kecepatannya lebih tinggi. Jadi menyesuaikan. Ya sebenarnya sudah ada ngebandingin, kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kalian untuk IoT ya, komunikasinya butuh pakai apa. Nah ini ada pembandingannya macam-macam, ada jarak, power, cost, tinggal pilih kecepatan juga. Nah kecepatan ini sangat tergantung sama aplikasinya. Kalau hanya satu temperatur aja, 8 bit pula ADC-nya, dikirimnya setiap 1 detik pula, maka cuma butuh berapa? 8 bit per detik. Kecil kan? Ya, maka pakai yang kecil-kecil aja, yang murah, LoRa juga bisa. Nggak harus pakai Wi-Fi gitu ya. Ini mapping kalau untuk memilih penggunaan kategori, mengkategorikan aplikasi dengan kebutuhan komunikasinya, pakai apa sih yang pas gitu ya. Cuman ini kita skip aja, waktunya lama. Kita langsung ke AI-nya gitu ya, ke IoT, AI. Contoh penelitian, bukan penelitian saya sebenarnya sih ya, karena judulnya sih penelitian saya, cuman yang ngerjain tetap banyak mahasiswa Teknik Elektro. Saya di Prodi Teknik Elektro, Telkom University, mahasiswa saya Teknik Elektro, karena tadi elektronikanya ada elektronnya ada bagian elektronikanya. Maka ini awal cikal bakal saya ngembangin IoT lebih lanjut dengan AI. Ini basic banget nih, pakai Node MCU. Dikasih terminal-terminal, dikasih relay untuk kontrol dan masukin sensor DHT misalnya, untuk mengukur temperatur dan kelembaban, cahaya misalnya. Cuma pakai plug and play aja gitu, ngembangin kayak gitu. Ini bagi orang yang ngembangin ini bukan anak elektro, tapi anak telekomunikasi bidangnya. Jadi dia ya desain PCB-nya ala kadarnya aja lah gitu ya. Jadi pakai Node MCU, modul yang udah jadi, gak ada masalah gitu ya. Sesuaikan, karena kalian kalau bukan bidang elektronika khusus, kalian gak harus bangun komponennya sendiri gitu ya. Beli aja modul yang udah jadi, udah banyak kok, tinggal pakai yang kayak gini ya. Kemudian ini ngembangin yang LoRa. Nah ini dia pakai sistem on chip seperti ini, modul ya, modul RF95. Kemudian dibuat PCB-nya, kasih port-port supaya bisa digunakan dengan mudah. Dan modul sendiri LoRa dikotakin jadi kayak gini. Ini waktu di IoT Center. Kemudian yang paling berat, nah ini memang orang elektronika yang tingkat tinggi. Desain PCB-nya susah, kakinya di sini tuh ada 100 kaki di sini tuh. IC-nya SIM lupa saya SIM berapa, 9.000 kalau nggak salah. Kakinya banyak sini, PCB-nya rapat-rapat, ukurannya jadi kecil, harus buat kecil itu targetnya. Dan susah payah buatnya. Ya, tapi dia memang orang elektronika, desain PCB-nya fokus ke sana. Nggak masalah gitu ya, yang penting bisa sesuai dengan keahlian masing-masing. Kalau kalian nggak suka dengan elektronika, maka kalian bisa pakai modul yang udah jadi. Ini pun TTGO juga udah jadi, udah bisa ya untuk yang LoRa. NB-IoT
udah juga ada yang jual, udah jadi, cuman harganya lebih mahal. Ya kalau urutan ini harga, contoh aplikasi yang tadi saya bilang. Saya pakai Raspi, boleh kan pakai Raspi ya? Pakai modul yang udah jadi. Raspi itu embedded komputer, gampang. Asal kalian bisa ngotak-atik coding, banyaklah tutorial yang gunain Raspi. Pakai Python, bahasa yang harus dikuasain sekarang. Zaman sekarang Python. Dulu C, sekarang Python. Jadi Python pelajarilah. Banyak tutorial di internet gratis, gitu ya. Jalanin di Raspi. Tahu Raspi kan? Arduino udah biasa ya. ISP tadi yang not MCU itu berbasis Arduino IDE. Nah, untuk ngodingnya, kalau ini Raspi. Kenapa pakai Raspi? Karena tadi ini untuk suara, untuk speak recognition untuk smart home. Jadi saya mau lampu satu mati. Pakai apa? Pakai OK Google, pakai Google API. Ada, disediain gratis, dipakai, kemudian dikenali teksnya. Lampu satu mati, maka lampu satu dibuat mati deh gitu. Oke, supaya ada IoT-nya, sebenarnya langsung bisa ya. Supaya ada IoT-nya, data itu dikirim ke IoT platform. Si device ini pakai not MCU, ngambil data perintah kondisi saya harus mati atau hidup, ambil data dari IoT platform server, maka saya akan matikan. Dan tenang, itu semua udah ada codingnya. Keren kan? Bisa buat sendiri kalian. Nah, algoritmanya MFCC ya, ini algoritma yang dipakai oleh si API Google untuk speech to text. Setelah jadi teks, maka coding kita membaca perintahnya apa, gitu ya. Lampu satu mati, maka lampu satu nomor register berapa dikirim ke IoT platform. Kemudian si device lampu satu akan baca perintah saya apa, gitu. Dan ini sederhana dan nggak harus buat elektronikanya. Yang penting codingnya, gitu ya. Nah, coding dari dulu emang sudah di push dari SMA harus sudah masuk mulai coding, SMP harus mulai masuk coding. Sekarang SD juga sudah ada tool untuk belajar coding. Nah, kalian yang udah terlanjur di kuliah jadi mahasiswa gimana? Jangan ketinggalan, gitu ya. Tahun 2019 saya kontes robot. Saya jadi juri robot. Saya dulu aktif di robotik. Saya dulu pembina robot di Telio, ya, yang juara nasional, juara dunia. Itu zamannya saya jadi kaprodi, jadi pembina tim robotnya. Keren kan? Tapi saya bukan ahli robotnya, saya hanya memanage orang saja. Kalau enggak mampu, kita pakai yang sudah jadi, gitu ya. Tadi saya mau kenapa ngomong robotnya, saya lupa ya. Oh iya, coding. Oh iya, kontes robot anak SMA, tingkat SMA dulu ya. Sebelumnya robot kreatif ya biasa-biasa aja untuk gitu gini gitu ya. Tahu-tahu waktu 2019 tuh udah di Al-Maksum, pesertanya udah pakai IoT. Anak SMA pakai IoT. Udah sensor untuk kebakaran, pakai sensor yang MQ itu yang untuk gas itu, pakai mancis, deteksi, langsung pakai aplikasi titit bunyi di handphonenya gitu. Anak SMA udah bisa gitu, iya, karena zamannya udah bisa. Kalau kalian yang kemarin belum, terlanjur nggak belajar coding, belajarlah. Apa yang dipelajari? Python. Recommended untuk bisa berkembang. Bahasa C, Python itu akan populer ke Python. Dulu Java masih dipakai, C masih dipakai, Python ya kedepannya untuk AI. Karena lebih gampang ngodingnya daripada bahasa C. Dan darinya tool open toolnya juga udah banyak, OpenCV dan seterusnya. Ini penelitian saya. Kalau tadi penelitian mahasiswa cerita. Oh iya, ini bukan penelitian saya tapi mahasiswa. Pakai algoritma berbeda, DTW, GFM, salah satunya FCC yang IoT API Google. Nah ini 2020-2021 Earthquake and Tsunami. Wah keren kan? Judulnya, saya meneliti tentang gempa dan tsunami, membuat sensornya, sistem sensornya ada untuk gempa, ada untuk tsunami.
Saya pisah jadi gempa dan tsunami pada saat itu kena serangan COVID. Oke kan 2020 COVID kan ya. Jadi penelitiannya agak amburadul, jadi agak dana sempat di stop terus dilanjutin lagi harus selesai gitu. Jadi waktunya kejar-kejaran, itu susah payah. 2020 hasil outputnya jadinya begini. Apa ini? Saya pakai ada sensor deteksi gempa sama NB-IoT karena waktu itu lagi dekat sama si Telkomsel gitu ya. Jadi kita pakai modulnya punya NB-IoT, kemudian sensor gempanya, sensor accelerometernya masih ada jumper, masih ada jelek gitulah ya, tapi masih oke lah gitu ya, karena kejar tayang. Pakai ini powernya pakai baterai, karena ada kalau listriknya mati harus tetap nyala kan, sensor gempa masa nggak nyala gitu kan. Nah di sini pakai yang gampang aja karena sudah ada modul untuk ngecas. Sebenarnya modul yang dipakai untuk solar cell, ngecas aki gitu ya, tapi pakai PLN juga bisa. Jadi saya pakai PLN, solar cellnya nggak bisa dipakai. Jadi modulnya udah jadi, beli aja tuh. Nggak perlu develop dari nol kalau bukan bidang kita. Yang penting fungsinya jalan. Nah waktu itu ada dua sensor yang pakai sensor vibrasi merek Omron, satu lagi pakai accelerometer, dibaca oleh Raspi, kemudian dikirim ke NB-IoT SIM 7000 yang dipakai. Relay 1, relay 2 untuk action kalau ada mau nyalain alarm atau mau nyalain mematikan sesuatu listrik atau misalnya itu bisa dilakukan. Nah tahun 2021-nya mulai deh serius ya, PCB-nya lebih bagus, tapi lebih fungsinya lebih berat. Kita pakai Raspi akhirnya, mutusin pakai Raspi. Kenapa? Karena kita pengen masang supaya bisa bedain getarannya. Kalau di gedung ya, itu kadang ada getaran gerakan lift naik turun, ada yang bergetar, atau ada lemari jatuh, atau ada bangunan. Kalau di Balai Endah itu jalannya agak, kalau ada truk bangunan tuh bergerak, bergoyang. Nah untuk membedakan ini getaran gempa atau bukan, atau vandalisme. Wah itu AI lagi ya, runningnya sebenarnya learningnya ada di komputer karena Raspinya nggak kuat. Terus kalau udah dapat modelnya baru ditanamkan ke Raspinya, dan itu jadilah sekarang ada di lemari saya gitu ya. TA mahasiswa, penelitian saya serahkan ke mahasiswa dan dia bisa melakukan, dan itu anak teknik elektro ya, yang tadi saya bilang untuk mengenali. Dia nggak harus fokus buat hardware-nya, tapi untuk coding mengenali pola gempanya gitu ya. Apakah ini gempa atau bukan gitu ya. Jangan-jangan cuma lemari jatuh aja disangka gempa gitu. Sensornya nyala repot, satu hotel bangun semua gitu ya, alarm nyala gitu. Kemudian untuk tsunami-nya ada dua modul sistem docking yang di tepi pantai. Ini udah dicoba untuk mengukur ketinggian permukaan air laut, sekaligus untuk mengukur ketinggian gelombang air laut. Jadi pakai data rata-rata kemudian dikirim, dan data itu diolah ya. Jadi diolahnya di device ini. Jadi kan jaraknya itu naik turun ya pasti ya. Maka kita ambil rata-rata, kita dapat ketinggian permukaan air laut, betul? Kalau kita ambil maksimum dan minimum, kita dapat informasi apa? Ketinggian gelombang ya di pantai. Dan yang dikirim bukan setiap saat airnya berubah-ubah itu ya. Yang dikirim nilai ukur hasil kalkulasinya, ketinggiannya berapa, gelombangnya berapa gitu. Nah ini sistem buoy, ini cita-citanya pengen banget kemarin buat yang bagus ya, cuman karena keteteran waktu itu, timnya juga keteteran. Saya pakai beberapa sensor akselero untuk mendapatkan posisi, cuman ternyata errornya besar ya. Ini untuk buoy yang murah meriah. Nah ngikutin ketinggian, perubahan ketinggian, goyang-goyang gitu ya. Cuman errornya ada error kumulatif. Memang akselero itu kelemahannya di situ. Ngelanjutin lagi udah capek energi, udahlah ini kita tutup buku gitu ya. Ada lagi River Quality Monitoring 2020 juga. Ini kerjasama dengan Malaysia juga, membuat perangkat-perangkat sensor, kemudian datanya dikirim ke data center, kemudian diolah datanya untuk keperluan lanjutannya. Dan ini kena serangan COVID juga, jadi susah payah ngerjainnya. Yang penting jadi aja dulu deh gitu ya. Tapi ini bisa jadi jurnal Q1 nih, heran juga saya bisa dapat dari hanya itu saja ya. Penelitian yang lain, agriculture. Ini contoh yang
berikan BOS merek tuh yang banyak dipakai dan standar Jerman ya. Untuk smart agriculture, oke, dari sini juga kita punya bayangan nih, kita mau buat juga gitu kan. Jadi ide itu sebenarnya di internet banyak amat, kita tinggal memakai apa enggak. Kalau hanya untuk penelitian aja bisa, tapi untuk implementasi, wah ternyata berat kalau sampai ke level produk ya, jadi produk siap pakai karena tuntutan dari pasar mengerikan. Kalau level dosen mah kan bukan profesional ya, namanya juga profesional dosen ya, akademisi gitu. Jadi levelnya kalau bersaing agak berat. Nah, kita buat hidroponik. Monitornya komunikasinya pakai LoRa, kemudian kontrolnya pakai fuzzy untuk nyemprot tanaman, kontrol pH dan buat aplikasinya untuk monitoring. Kalau ini pakai fuzzy biasa aja, tergantung kondisi yang disensing. Fuzzy itu gampang di coding ya, ringan, nggak berat. Di mikro juga bisa, di Arduino nanam fuzzy itu bisa. Ini DRPM 2018 ya, ini sebelum COVID. Ini hasilnya, ini produk untuk ini aktuatornya untuk nambah pH down. Kemudian ada nutrisi. Nah, ini ada pompa-pompanya untuk nambahin cairan ini dikontrol. Nah, tapi kita AI-nya ada di sistem pakar. Sistem pakar si siapa nih? Si pengguna memasukkan usia tanam kapan dan jenis tanaman, karena setiap jenis tanaman dan usia tanam kebutuhan nutrisinya beda. Maka informasi itu dikirim ke device ini untuk kamu tanaman sawi maka butuh nutrisi sebanyak ini sehari gitu ya. Maka dia ngontrol itu, dan itu hasil data pantauannya dikirim juga ke aplikasi. Tapi AI-nya dipakai untuk sistem pakar. Pernah dengar sistem pakar? Itu AI yang jadul juga gitu ya. Cuman sistem pakar aja biasa gitu, gampang gitu ya. Dan itu anak elektro juga yang buat ya. Nah, ini sama, ini untuk ngedeteksi ketinggian, pertumbuh kembang tanaman. Cuman karena sensornya pusing, akhirnya pakai kamera. Kalau udah pakai kamera, wah datanya gede. Komunikasinya ya udahlah pakai wifi gitu kan. Prosesingnya berat pakai Raspi gitu, boleh pakai Raspi. Tapi masih tetap berat lah, dikirim ke server, kemudian diambil di komputer, runningnya di komputer, mesin learningnya running di komputer. Mahasiswanya keterbatasan kemampuan running di Raspi, ya udahlah, nggak apa-apa. Kemudian datanya ditampilkan, tumbuh kembangnya dipantau setiap berapa saat sehingga kelihatan tumbuhnya sesuai yang diharapkan atau tidak, atau kurang nutrisi dia. Nanti kalau kurang nutrisi maka program yang ini dimarahin, salah kalian kontrolnya gitu kan. Oke, itu salah satu bagian. Terus masih ada waktu saya? Lanjut. Oke, siap. Laksanakan. Saya sempat masukin ke slide karena baru tadi malam diminta sama Pak Kaprodi. Oh iya, nggak kelihatan nyamar warnanya. YouTuber ya. Untuk Pak Zainal yang minta, salah. Pak Zainal, salah orang kan, saya minta supaya ada yang praktis-praktisnya gitu ya. Jangan masukin teori, saya juga nggak suka rumus-rumus. Banyak penelitian 2020 itu kenapa saya mundurkan diri dari research center, karena di 2020 saya punya penelitiannya luar biasa banyaknya, sehingga saya udahlah nyerah daripada ngurusin research center, saya ngurusin penelitiannya gitu ya. Ini juga 2020, Intelligent Energy Management System. Ini yang paling gedenya dari LPDP. Kalau tadi ada dari RPM, ada dari Insinas, ada dari PPTI. Pokoknya semua peluang dana penelitian saya masukin proposal semua 2019, nggak tahunya jebol semua. Saya pusing akhirnya. Sama kerja sama internasional juga ada, sama Malaysia, pusing nggak karu-karuan. Jadi penelitian saya waktu itu 2020 tercatat ada 8 penelitian, ketua semua Pak. Jadi modal ya. Saya daripada sakit saya keluar aja deh. Nah yang terakhir ini Intelligent Energy Management System selesai di 2023.
Ini sistemnya. Listrik ada, komunikasi ada, aplikasi ada, AI ada, interdisiplin. Jadi semua keilmuan ada di situ. Sampai desain casing juga ada, urusan desain casing aja ya. Website ada, internet ada. Apa ini? Saya ngebuat sistem untuk monitoring penggunaan power listrik dari 1 fasa sampai 3 fasa. Komunikasinya bisa WiFi dan LoRa. Bukan bisa sih, WiFi dan LoRa, 2 device yang berbeda gitu ya. Kemudian untuk aktuatornya saya bisa kontrol lampu, AC, dispenser, apapun. Ini aktuator yang dibangun. Kemudian data itu dikirim ke IoT platform. Kemudian ada komputer AI khusus, server khusus untuk jalanin AI untuk keperluan analisis data. Khususnya yang baru jalan kemarin adalah penggunaan energi listriknya, untuk membatasi penggunaan energinya. Kalau dia misalnya, kalau swasta kan ngitungnya berapa budget RAB, budget bulan ini untuk listrik, cuma 10 juta misalnya. Wah, penggunaannya trennya bakalan tembus 10 juta. Tengah bulan udah 7 juta misalnya, trennya bakalan lebih kan. Maka harus ada yang dikurangin. Nah, pengurangan itu AI yang ngejalanin untuk keperluan scheduling. Siapa yang dimatiin? Priority, siapa yang bisa dimatiin lebih lama? Lampu-lampu taman lebih cepat dimatiin. Jangan sampai ruang kerja dosen dimatiin ya, padahal orangnya nggak ada gitu ya. Dosennya biasanya nggak mau dimatiin, gedung yang dimatiin, lampu-lampu koridor yang dimatiin, AC yang dimatiin lebih awal gitu ya. Nah itu tujuannya untuk efisiensi energi listriknya gitu ya. Menggunakan AI, cita-citanya seperti itu, dan aplikasi dibuat berbasis website dan mobile, aplikasi mobile komplit seperti itu. Jadinya ini fiturnya, parameter yang dimonitor semua kelistrikan, termasuk status beban, cahaya, orang, segala macam ada di sensor itu. Yang AC split kayak gitu juga kita buatin device-nya supaya bisa komunikasi dengan si device, supaya bisa kontrol. AC-nya kedinginan nih, di set 16 derajat misalnya. Padahal nggak akan mungkin 16 derajat, harus dinaikin nih supaya efisiensi energinya tinggi, di headline 22. Nah itu sistem yang mengontrol gitu ya. Datanya per titik real time atau periodik berdasarkan data bawaan. Wah, habis baterainya habis kan, ya nggak pakai low power sih. Oke, lanjut. Manajemen untuk rupiah, IKE, audit energi, durasi on off beban, intelligent system, scheduling, priority tadi udah saya ceritain, automatic control. Ini device yang dibuat. Nah, tapi ini untuk orang elektronika suka mikro ya, codingnya lebih kuat dan mikro karena tantangannya mengecilkan. Kalau kalian lihat PCB-nya itu nggak kelihatan mikronya. Yang hitam itu powernya, adapternya dari AC 220 ke tegangan 5 volt dan 3,3 volt. Yang biru itu relaynya untuk mati hidupin beban. Itu aja biru itu masih besar banget. Untuk relay ada yang lebih kecil sebenarnya, cuman harganya mahal. Mikronya kawanannya di bawah itu, jadi tantangan dikecilin. Mampunya cuma sampai sini, ini masih gede, masih gede. Kalau kalian beli merek Badi, merek Cina, kecil, udah bagus casingnya, gitu ya. Pokoknya bikin kita sedih lah, susah-susah buat begini. Ternyata Badi jual dengan harga murah meriah, gitu ya. Berat hidup ini, gitu ya. Kita udah buat yang LoRa, ini yang pakai LoRa. Lebih gede karena butuh modul yang lebih banyak, komponen yang lebih besar. Sebenarnya ini nggak ada saingan, cuman mikir lagi LoRa emang susah untuk di indoor, cocoknya di outdoor karena dia perlu line of sight. Line of sight itu tanpa halangan, tanpa obstacle. Karena dia hemat energi, maka banyak error correctionnya yang dibuang sehingga dia kerja ala kadarnya. Kalau di seluler ya, multi-path fading itu dipakai. Ngerti nggak kalian multi-path fading? Enggak ya, pantulan-pantulan gelombang itu dipakai sehingga dia bekerja pakai antena banyak, MIMO istilahnya gitu ya, multi antena gitu, sehingga ya boros energi. Kalau ini enggak, sehingga emang untuk dalam ruangan ada tembok dan segala macam jadi masalah buat LoRa, tapi masih bisa untuk satu gedung. Ini hasil penelitian yang barang-barang yang jadi. Intelligence sistemnya gimana? Karena data udah dikirim ke
kita kerjasama sama Telkom Antares, itu IoT platform. Data kita pakai di sana, data itu diambil di VPS, ada server lagi untuk layanan ke end usernya, nggak langsung di Antares. Ini untuk alasan security, karena Antares sudah banyak engineer yang jagain supaya nggak ada serangan. Kita tinggal ambil database-nya aja, kemudian kita tampilkan untuk end user. Kemudian ke HPE kita pakai HP untuk jalanin AI, tambah GPU di sana untuk keperluan kalkulasi, clustering, prediksi, scheduling, dan database yang tadi diolah sesuai untuk fungsi kedua. Industri bergerak jadilah industri 4.0. Ya, nah tadi untuk elektro gitu ya, elektro aplikasinya bisa pakai apa Pak alatnya? Microcontroller boleh, yang paling dasar gitu ya, USB gitu kan. Kemudian naiklah nanti pakai Arduino. Kemudian yang terakhir disebutkan adalah Raspi ya. Raspi itu Raspberry Pi ya, yang sekarang itu sudah Gen 5 ya. Jadi Raspberry Pi itu sudah Gen 5. Bentuknya kayak mana sih Raspberry Pi itu ya? Mumpung masih Agustusan, saya ingin membuka dengan pantun merah putih. Merah menyala bunga Padma, putih berseri bunga melati. Kepada semua peserta, semoga tetap semangat dan happy.